Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat, salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini bersama-sama di dalam siraman suara kebenaran yang akan memberkati kita di pagi hari ini. Yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan tema dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika si A dan si B berseteru, bermasalah, maka yang pastinya si A pun merasa paling benar dan si B pun merasa paling benar. Dua-dua merasa tidak bersalah dan kemungkinan besar sulit untuk bertemu dan menyelesaikan masalah itu. Harus membutuhkan orang ketiga. Nah, si A dan si B, jika masalah itu belum selesai, pasti mereka tidak akan damai. Waktu bertemu, waktu berjumpa, sulit untuk bicara. Bicara pun berat dan lain sebagainya. Harus ada pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah itu. Dan ketika masalah sudah selesai, apa yang terjadi? Mereka hidup damai dan sejahtera. Apa akibat? Apa manfaat? Apa buah-buah yang diperoleh ketika seseorang dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ayat yang kedua, ayat pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama, akibat seseorang dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, dosa itu adalah permusuhan antara Allah dengan manusia. Perbuatan jahat itu sangat dibenci oleh Allah. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan terhadap amanat dan perintah Tuhan. Maka saat itu terjadi putus komunikasi. Adam tidak lagi bisa berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Allah tidak berkomunikasi dengan Adam oleh karena dosa itu. Dan dosa itu mengakibatkan Adam dan Hawa hidup dalam ketakutan, hidup melarikan diri dari hadapan Allah karena mereka bersalah dengan Allah dan suasana hatinya tidak sejahtera. Nah, bagaimana akibat daripada dosa itu hidup bisa damai sejahtera dengan Allah? Harus dibenarkan, mengalami pembenaran di dalam Yesus Kristus. Maka itu Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dikatakan ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ketika dibenarkan di dalam iman di dalam Yesus Kristus, maka perseteruan itu selesai. Perseteruan itu tidak ada lagi. Maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan lain untuk penyelesaian dosa. Tidak ada jalan lain untuk penyelesaian masalah antara Allah dengan manusia. Hanya melalui Yesus Kristus. Yang kedua, dibenarkan karena iman. Apa akibatnya kita peroleh ketika dibenarkan? Yang kedua adalah beroleh jalan masuk. Ayat yang kedua dikatakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Jadi yang kedua, bahwa beroleh jalan masuk. Tidak ada jalan lain ke surga hanya melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada jalan lain ke surga yang bahagia dan kekal itu. Hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Maka itu barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia sudah berpindah dari dalam maut itu ke dalam hidup yang kekal selama-lamanya hanya di dalam Yesus Kristus.
Yang ketiga, yang terakhir, bukan hanya itu saja, akibat dibenarkan karena iman, yaitu ia bermegah dalam pengharapan. Wow, luar biasa. Artinya bahwa dia punya pengharapan itu pasti, dia punya pengharapan itu jelas. Sebab Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengharapan dan iman kita. Sekarang Kristus Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Semua orang boleh mati, tapi tidak ada yang satu bangkit seperti Yesus. Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke sorga. Puji Tuhan. Maka itu pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah kecewa. Pengharapan kita kepada Yesus jelas dan pasti. Maka itu ketika seseorang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, maka dia beroleh pengharapan. Pengharapan dan pengharapan. Harapan kita jelas karena di dalam Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Apa akibat, apa buah-buah yang diperoleh ketika seseorang dibenarkan? Yang pertama, dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Masalah selesai, tidak persoalan dengan Allah, shalom dan damai ada di hati saudara dan saya. Yang kedua, kita beroleh jalan masuk, yaitu ke surga yang abadi. Karena Yesus yang tahu jalan ke sana. Tidak ada seorang pun yang membawa kita ke surga, hanya melalui Yesus. Dan yang ketiga, kita bermegah di dalam pengharapan. Pengharapan kita pasti, pengharapan kita jelas, karena Yesus hidup dan berkemenangan bagi kita. Hari ini kita percaya, pengharapan kita kepada Yesus untuk apa yang sedang kita rindukan, jelas dan pasti akan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Doa saya hari ini kita mengalami damai sejahtera. Doa saya hari ini kita punya pengharapan jelas. Doa saya hari ini kita punya jalan yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Immanuel. Shalom.